Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum dalam keadaan sehat, tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada dua pekan yang lalu, yaitu pada materi haji dan umroh bagian 3 pada kitab Ghayah wa Taqrib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas syarat wajib haji, yang kemudian kita juga membahas rukun haji, rukun umrah, sunah haji, wajib haji. Oke, bagian dam haji kita akan bahas pada pekan depan. Nah, pada pekan ini kita akan bahas pada larangan-larangan saat ihram. Apa saja itu? Baik, larangan-larangan ihram ada banyak ya. Di sini khusus pada slide ini ada 10, yaitu apa saja? Faslun wa yahrumu ala muhrimi 'asharatu asya'. Lubsul muhiti wa ta'diyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati wa tarjilur sya'ri wa halquhu wa taqlimul atfari wa tibu wa qatlul soidi wa aqdun nikahi wal wata'u wal mubasharatu bisyahwatin. Nah, apa saja 10 itu? Ya, ketika kita berihram diharamkan melakukan 10 perkara berikut. Yang pertama, dilarang memakai pakaian berjahit ya. Maka ketika kita berihram ada pakaian khusus untuk orang-orang yang berihram. Biasanya ketika di Indonesia ya, pihak travel akan menyediakan perlengkapan untuk haji, termasuk pakaian untuk berihram khusus laki-laki ya. Kemudian yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki. Nah, jadi nggak boleh pakai peci, pakai kopiah, pakai topi, maka itu nggak boleh. Kemudian tapi kalau untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan wajib menutup kepala, karena kepala itu adalah aurat bagi seorang perempuan. Tetapi bagi perempuan di sini dilarang untuk menutup wajah, sehingga tidak boleh memakai cadar gitu ya, atau niqab. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan ihram, nah dilarang nih nyisir-nyisir rambut, ini nggak boleh. Kemudian yang keempat, dilarang memotong rambut. Yang kelima, dilarang memotong kuku. Yang keenam, dilarang memakai wewangian ya. Nggak boleh pakai minyak wangi. Lalu bagaimana? Ya mandi biar tidak apek ya, biar tetap segar ya, walaupun tidak memakai parfum atau minyak wangi. Kemudian yang ketujuh, dilarang membunuh binatang buruan ya. Dilarang membunuh binatang buruan. Kemudian kedelapan, dilarang melakukan akad nikah. Ya, di sini ada catatan. Akad nikah di sini entah dia sendiri yang melakukan akad nikah atau dia sebagai pelaku pernikahan, atau dia menjadi seorang wali, ataupun dia menjadi seorang saksi dalam pernikahan ya. Jadi tidak boleh melakukan akad nikah ini ya. Jadi orang siapa saja pihaknya, itu tadi sudah Ustazah sebutkan. Kemudian yang ke-9, kita dilarang ya, ketika melakukan ihram dilarang melakukan jima atau bersetubuh. Kemudian yang ke-10, dilarang bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan dengan syahwat. Ya, kita tidak memungkiri bahwasanya ketika kita melakukan ihram itu kadang bersentuhan ya, tapi lebih alangkah baiknya kita tidak melakukan bersentuhan dengan laki-laki ataupun perempuan, maksudnya lawan jenisnya ya. Alangkah baiknya kita hindari, apalagi dengan syahwat. Naudzubillah, jangan sampai. Lalu ada larangan berikutnya. Baik, wa fi jami'i dzalika fidyatu illa aqdal nikah fa innahu
la yanaqidu wa la yufsiduhu ilal wata'u fil farji wa la yakhruju minhu bil fasadi. Ya, dalam pelanggaran terhadap semua yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, 10 pelanggaran tadi, ketika kita melakukan pelanggaran tadi maka wajib membayar fidyah. Nah, kecuali pada poin akad nikah. Karena apa? Karena pada akad nikah tersebut sesungguhnya tidak sah. Jadi akad nikah yang telah dilakukan ketika seseorang melakukan ihram, maka akad nikahnya tidak sah. Dan hal ini tadi tidak ada yang merusak ihram kecuali persetubuhan pada farji atau kemaluan. Tidak boleh seseorang itu keluar dari ihramnya karena suatu fasad atau pelanggaran. Bahkan di sini kita tetap disunahkan untuk menyempurnakan ihram, ya, gitu. Walaupun kita sempat melakukan pelanggaran atau mungkin sempat melakukan memotong kuku gitu ya tetap kita harus menyempurnakan proses ihram ini, ya. Begitu. Selanjutnya, wa min fatahul wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qada'u wal hadyu wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Ya, jadi barang siapa yang tertinggal atau tidak melakukan wukuf di Arafah, maka dia bertahalul, ya. Dia wajib bertahalul dengan mengerjakan umrah, dan dia wajib mengqadha hajinya dan membayar dam atau denda. Siapa yang meninggalkan satu rukun, ya, karena wukuf ini termasuk salah satu rukun, maka dia tidak boleh keluar dari ihram hajinya hingga dia selesai menunaikannya. Ya, ini kita nggak boleh keluar dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji sebelum kita benar-benar menyelesaikan seluruh rangkaian dari yang pertama sampai yang terakhir, walaupun sempat meninggalkan salah satu rukunnya, begitu. Dan walaupun ya kita sudah kena dam, dan kita pun juga harus mengganti atau mengqadha haji pada waktu berikutnya. Wah, lumayan berat nih. Oke, maka alangkah baiknya ya ketika kita melakukan ibadah haji sangat-sangat berhati-hati untuk melakukan larangan-larangan pada haji, atau jangan sampai kita meninggalkan salah satu rukun dari haji karena bisa fatal, ya. Karena apa tadi? Hajinya tidak sah. Walaupun begitu, Allah akan tetap menghitung apa yang telah kita lakukan, menghitung pahala maksudnya. Baik, selanjutnya pada surat terakhir ini, wa man taraka wajiban lazimahu damu wa man taraka sunnatan lam yalzamhu pitrika syai'un pitarokiha syai'un. Siapa yang meninggalkan wajib haji, maka dia wajib membayar dam atau denda. Siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka dia tidak wajib mengerjakan sesuatu pun sebab meninggalkannya. Jadi untuk larangan, ketika kita melakukan suatu larangan dalam ibadah haji ini dibagi menjadi 3 ya intinya ya. Ketika melakukan larangan pada rukun haji, maka balasannya harus kita melakukan itu tadi pada slide sebelumnya, dan wajib mengganti ibadah haji pada waktu selanjutnya atau mengqadha hajinya, alias hajinya tidak sah. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan larangan pada wajib haji, kemarin kita sudah
membahas ya apa saja sih wajib haji. Nah, bisa dipelajari lagi. Ketika kita melakukan pelarangan pada wajib haji, maka kita tidak menyebabkan haji kita itu batal, tetapi kita wajib membayar dam. Nah, damnya berapa, apa saja kita akan pelajari pada pekan berikutnya. Kemudian kalau kita meninggalkan ya sunnah haji, maka tidak wajib mengerjakan apapun ketika kita meninggalkan sunnah ini. Begitu. Baik, itu saja materi kita pada pertemuan pekan ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.